Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cantika Hikmiah Putri, NPM 2052011124, mata kuliah Politik Hukum Pidana, materinya tentang kebijakan penanggulangan kejahatan. Dosen pengampunya Ibu Dia Gustiniati. Yang pertama, kita melihat dari pengertian kejahatan. Pengertian kejahatan dalam arti yuridis tidak terdapat dalam KUHP. Seperti kita ketahui, KUHP membedakan antara perbuatan yang digolongkan kejahatan dan perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran. KUHP itu terdiri dari 3 buku. Yang pertama itu peraturan umum, yang kedua kejahatan, yang ketiga pelanggaran. Dapat kita simpulkan bahwa hanya setiap perbuatan yang memenuhi rumusan ketentuan buku kedua KUHP saja yang dapat kita sebut dengan kejahatan, sehingga tidak semua perbuatan dapat disebut sebagai kejahatan. Istilah kejahatan dapat juga kita temui dalam berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya, misalnya dalam perundang-undangan hukum pidana khusus, hukum pidana militer, dan hukum pidana ekonomi. Sebagai sebuah konsep hukum, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dapat dijatuhi hukuman. Namun, dalam studi kriminologi mempunyai tugas yang lebih luas dalam menggali hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dan akhirnya mencari jalan untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Dari segi hukum pidana, semata-mata jenis kejahatan yang terberat dan teringan yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah pidana dicakup dalam suatu istilah, misalnya dalam tindak pidana hanya sanksinya yang ditentukan berbeda, ada yang berat, ada yang ringan. Pelaksanaan kegiatan kriminologi terjadi dalam satu ikatan yang utuh dan jelas metodenya. Namun, betapapun penting sekali dalam studi psikologi hukum yang menyoroti khusus tentang perilaku pelanggaran hukum atau ketidakpatutan terhadap hukum adalah efektivitasnya psikologi berperan atau diperankan dalam studi terhadap penyimpangan perilaku individu terhadap norma-norma hukum. Adapun jenis-jenis kejahatan. Jenis-jenis pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh penjahat apabila diperhatikan maka dapat dikategorikan menjadi: yang pertama, kesadaran atas tindakannya karena sudah merupakan pekerjaan, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh perorangan seperti pembunuhan bayaran. Yang kedua, kesadaran bahwa tindakan tersebut harus dilakukan sekalipun merupakan pelanggaran hukum, yaitu penjahat yang melakukan dengan persiapan-persiapan terlebih dahulu. Yang ketiga, ada kesadaran bahwa si pelaku tidak diberi kesempatan oleh masyarakat atau masyarakat tidak bisa memberi hidup sehingga terpaksa menjadi residivis untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Menurut tokoh ahli, dalam kutipan Sujono berpendapat bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena dalam dirinya ada dorongan posesif yang menggulingi dorongan kreatif, yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya. Perkembangan dorongan posesif adalah juga hasil pilihan individu yang bersangkutan melalui proses belajar, mempelajari dalam asosiasi yang berbeda-beda. Sebagai gambaran mengenai pelanggaran hukum sebagai penampilan sikap kepribadian, dapat kita jumpai pada penjahat-penjahat profesional, organisasi kejahatan, kelompok pemerasan, dan sejenisnya yang umumnya terorganisir. Menurut G.W. Bawengan mengatakan bahwa ada perbedaan pengertian antara kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana ditegaskan dalam Memori van Tuchliting adalah perbedaan antara delik hukum dan delik undang-undang. Kejahatan adalah delik hukum sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang. Lebih lanjut lagi, menurut G.W. Bawengan mengatakan bahwa
Jika terjadi suatu peristiwa pembunuhan atau pencurian, maka dapat dikatakan bahwa pada saat itu juga terjadi suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum. Dengan kata lain, terjadilah suatu delik hukum dan ini disebut sebagai kejahatan. Hal ini semakin mempertegas kembali setelah pembentukan undang-undang mencantumkan ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam beberapa pasal dalam KUHP, yaitu pasal 362 sampai 367 tentang pencurian dan 388 tentang pembunuhan. Kejahatan dari aspek sosiologis. Perbuatan kejahatan dari aspek sosiologis ini ditekankan pada ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada sifat hakikat dari perbuatan immoral yang dipandang secara objektif, yaitu jika dilihat dari sudut pandang masyarakat, maka dalam hal ini masyarakatlah yang dirugikan. Para sosiolog yang mengadakan penyelidikan mengenai hal ini membuktikan bahwa pengertian immoral berarti arti sosial yang dipandang dari sudut pandang masyarakat. Kejahatan dari aspek yuridis. Muljanto dalam pidato Dis Natalis Universitas Gadjah Mada tahun 1955 mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang diatur oleh pidana dan dilarang diancam dengan pidana. Barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Kesimpulan beliau tentang pengertian kejahatan menurut segi yuridis adalah ketentuan hukum pidana secara definitif dinyatakan sebagai perbuatan jahat. Kejahatan dari aspek psikologis. Menurut uraian Kainur Arasjid tentang pengertian kejahatan ditinjau dari segi psikologis, yaitu peninjauan dari segi psikologis dititik beratkan kepada sejauh mana adanya pengaruh kejiwaan yang dapat menimbulkan keabnormalan individu dalam bertingkah laku yang dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan jahat sesuai dengan penyimpangan terhadap nona-nona yang berlaku dalam suatu masyarakat. Penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana. Tujuan hukum pidana yaitu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Di samping tujuan lainnya, artinya masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, hukum-hukumannya, apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban baik yang membahayakan jiwa, harta, benda, atau kepentingan masyarakat lainnya, termasuk kepentingan dalam kehidupan beragama. Jadi, kebijakan penal atau hukum pidana pada hakikatnya mengandung unsur preventif karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik atau kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan atau penangkalan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum atau sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Sebagaimana realitanya yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya. Upaya penanggulangan itu terbagi menjadi dua, yaitu jalur penal dan jalur non-penal, di mana poin B dan poin C masuk ke dalam kelompok pada upaya non-penal. Penanggulangan penal itu memiliki atau menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Dengan menggunakan sarana penal, ia masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa saja sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Penanggulangan non-penal lebih menitik beratkan pada sifat-sifat preventif atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Namun walaupun demikian, sebenarnya penanggulangan dengan penal juga merupakan tindakan represif. Pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.
Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dan dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam upaya penanggulangan itu ada kebijakan non-penal, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini nggak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya perlindungan masyarakat. Lalu ada kebijakan hukum pidana, yaitu ilmu atau sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga penyelenggara atau kriminal polisi. Itu merupakan pendekatan integral penal polisi dan non-penal polisi dalam menanggulangi kejahatan atau kekerasan putusan pengadilan. Baik, terima kasih. Itulah hasil dari tugas saya. Apabila memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.